Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, setinggi puja sedalam syukur tetap sama-sama kita ucapkan, kita lafazkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bentuk rasa syukur kita kepada Allah, bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang mulia ini, di malam hari ini, di detik yang Allah takdirkan ini. Allah hidayahkan kita sehingga bisa bertakziah ke rumah almarhum Bapak Saptari. Mungkin saja besok malam atau lusa, mungkin 1 minggu ke depan, atau bulan yang akan datang, atau tahun yang akan datang, mungkin orang-orang ini, kita semua ini akan menuju pusaranya masing-masing. Dan kita hadir di malam hari ini bukan hanya simbol silaturahim ataupun kata-kata takziah, tidak. Disinilah kita mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyak kamulah mengingat, ingat-ingat kamulah, banyakkan ingatanmu tentang rasa hadhimil ladzat. Namanya Bapak, rasa yang istilahnya tidak ada rasa, pemutus nikmat. Itulah yang kita senantiasa amalkan ketika bertakziah kepada saudara-saudara kita. Maka bersyukur kita di malam hari ini masih Allah izinkan kita untuk senantiasa beramal soleh. Karena banyak saudara-saudara kita yang ingin beramal, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, qala rabbi irji'un. Ya Tuhan, ya Rabb, irji'un, kembalikan kami ke dunia. Tolong hidupkan kami walaupun 1 saat. Apa yang mereka minta, Bapak? La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Di dunia ya Allah, di dunia ya Rabb, kami pernah meninggalkan sesuatu amalan yang dimana amalan itu pahalanya sangat berat timbangannya di sisimu, sehingga ketika kami sudah berada di alam barzah ingin mengulanginya kembali. Maka ketika sudah ruh itu berpisah dengan jasad, maka segala sesuatu akan terputus dari diri kita. Maka mumpung masih Allah beri izin kita untuk hidup, kerjakan apa yang bisa kita lakukan. Wa'mal li akhiratik ka'annaka tamutu ghadan. Artinya apa? Kenapa Nabi menyuruh kita untuk beramal sehingga semata-mata besok kita akan mati? Untuk senantiasa memotivasi diri kita, untuk senantiasa mempersiapkan diri kita sehingga tidak mau menunda-nunda amal soleh. Udahlah, ada yang ngajak kita ngaji, ayo Pak, belajar tahsin Al-Quran. Tunggu dululah, saya masih malu. Kapan malu itu akan hilang? Justru malu itu akan kita bawa ke alam kubur. Sebagaimana firman Allah tadi, la'alli a'malu sholiha. Kami pengen belajar tahsin di dunia. Kami pengen baca Quran di dunia. Kami pengen memahami, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran selama di dunia. Tapi ketika ruh dan jasad sudah berpisah,
maka tidak ada lagi waktu ataupun kesempatan yang akan kita dapatkan di alam kubur nantinya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan ke ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang dimana senantiasa beliau di masa hidupnya hingga akhir hayatnya menyebut-nyebut kita sebagai umat terbaiknya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di malam hari ini saya tidak banyak untuk berbicara, seperti yang dikatakan Ustaz Mundir tadi, mau'izah wa kafa bil mauti mau'izah. Cukuplah kematian itu menjadi pelajaran bagi kita. Sebenarnya manusia itu tidak perlu diajari untuk mati. Tidak perlu. Dia bisa merenungi dirinya sendiri. Karena teori itu akan kalah ketika seseorang itu mendalami samudra hati di dalam dirinya sendiri. Percuma Pak, saya ngomong di sini nanti 1 jam, tapi kalau hatinya keras, tidak takut dengan kematian, percuma. Makanya wakafa bil mauti mau'izah. Hidayah itu tidak ada yang tahu kapan datangnya. Ada hidayah itu datang ketika anaknya meninggal. Ada hidayah itu datang ketika orang lain dia lihat meninggal. Kita tidak tahu. Bahkan ada orang yang penggali kubur tidak pernah sholat selama hidupnya. Bayangkan Pak, menggali kubur loh. Makanya bil mauti mau'izah terdapat di dalam sanubari hati kita yang tersimpan di dalam dada kita. Makanya fastabti qalbak. Renungi apa yang ada di dalam diri kita sehingga menusuk ke sanubari hati kita. Bercerita sedikit tentang akhir daripada hayat Bapak Saptari ini. Beliau meninggal kira-kira di hari Sabtu di siang Mas. Sore ya. Di pagi harinya itu kami masih belajar tahsin di Masjid Raya At-Taqwa dengan gurunya saya sendiri. Dan pada masa itu memang berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Di hari-hari sebelumnya beliau itu terlihat gembira. Mungkin beliau Allah jadikan hamba terbaiknya. Sebagaimana hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Ada orang-orang baik, ada orang-orang pilihan yang Allah takdirkan selama dunia, yaitu orang yang belajar Al-Quran hingga akhir hayatnya. Maka termasuk beliau itu orang yang masih belajar Al-Quran. Dan mudah-mudahan insya Allah menjadi hamba-hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya ingat betul, karena saya gurunya, beliau itu baca awal surah Al-Mu'minun tentang penciptaan manusia. Beliau baca, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Hei hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, demi sesungguhnya telah kami ciptakan manusia itu min sulalatin min tin, daripada saripati. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. Kemudian saripati tanah itu Allah jadikan menjadi setetes air mani. ثم خلقنا النطفة علقة. Kemudian setetes air mani tadi Allah jadikan lagi menjadi segumpal darah. فخلقنا العلقة مضغة. Kemudian segumpal darah ini Allah jadikan menjadi segumpal daging. Kemudian sesudah segumpal daging, fakhalaqnal 'idhama lahma. Ketika sudah menjadi segumpal daging, maka dia menjadi tulang. Dan tulang ini fakasawnal 'idhama lahma. Tulang ini dibaluti daging.
tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Sehingga penciptaan yang Allah ceritakan di Al-Quran, inilah buktinya diri kita pada malam hari ini. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah sebaik-baik Ciptaan. Maka saya bilang pada masa itu, pada pagi hari itu, Pak, cukup, bacanya sampai situ aja. Terus dilanjutkan Pak Haji Selamat, beliau baca, Thumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Sesudah proses penciptaan manusia Allah ceritakan, maka di samping beliau, di samping almarhum itu ada Pak Haji Selamat. Kemudian beliau baca, Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Sesudah kamu diciptakan Allah, kemudian proses selanjutnya apa? Innakum ba'da dzalika lamayitun. Kamu akan mati. Saya tidak tahu apa yang Allah titipkan pada pagi hari itu. Saya bilang stop, di situ aja. Kemudian Pak Haji Selamat bilang, Tsumma innakum. Secara tidak langsung kita melihat fenomena yang tidak biasa, yang tidak sampai jangkauan ilmu pengetahuan kita. Tiba-tiba saja beliau bilang, ketika kamu diciptakan nanti kamu akan mati. Tiba-tiba saja spontan. Dan beliau itu terlihat di pagi hari itu sangat ceria, gembira. Foto jamaah tahsin keliling satu-satu. Tidak seperti biasanya. Tetapi dengan keterbatasan ilmu yang kita tak tahu, yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu apa yang akan terjadi sesudah itu. Maka untuk menjadi pribadi yang baik itu tidak perlu banyak amal yang kita laksanakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mal ila Allah adawamuha wa in qalla." Kamu itu beramal, amal yang paling dicintai Allah itu adawamuha. Kamu istiqomah terhadap amal itu walaupun sedikit. Tahsin itu Pak, tidak banyak-banyak, cuma sekali seminggu. Dan itu pun paling 1-2 jam. Tetapi ketika kita rutin adawamuha istiqomah, maka itulah amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya melihat ini sesuatu yang tidak biasa. Memang beliau terlihat biasa, tetapi mungkin menjadi orang yang dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menempati surganya nanti di yaumul akhirah. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, Allah berikan husnul khotimah, mati yang baik, dan semoga dikenang oleh orang banyak, senantiasa didoakan oleh umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beranjak dari itu, di setiap momen yang kita rasakan di dunia ini, tentu sudah ada batasannya. Sebenarnya ketika kita takziah, ketika kita cerita kematian, yang disebutkan guru-gurunya, yang disebutkan ustadz-ustadznya, itu aja. Tetapi jangan salah, fadzakir inna fa'atiz dzikra. Kasih peringatan, kasih petunjuk, kasih pemberitahuan kepada hamba Allah itu, inna fa'atiz dzikra. Karena kita tidak tahu kapan ceramah yang dia dapatkan yang menusuk ke dalam hatinya. Kadang yang ceramah itu Abdus Somad, tapi ketika itu dia tidur, nggak dapat apa-apa. Tiba-tiba malam ini, karena mungkin kerabat, saudara, teman terdekat, dia menyimak. Mungkin saja. Jadi hidayah itu kita dapatkan bukan dari orang yang besar. Hidayah itu bisa saja dari orang kecil sekalipun. Jadi Allah bilang, walikulli ummatin ajal. Semua sudah ada batasannya. Semua sudah ada janjiannya. Semua sudah Allah takdirkan ajalnya masing-masing. Maka ketika ajal itu datang, banyak yang meronta-ronta, banyak yang meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di dunia, selama dunia Allah berikan rezeki yang banyak, Allah berikan harta yang berlimpah, tetapi tidak dia infakkan. Maka dia berkata,
فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. Ya Rob, ya Tuhanku, tolonglah kasih aku kesempatan hidup walaupun sedetik. Kasih aku kesempatan hidup di dunia walaupun sebentar. Apa yang akan kau lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Selama di dunia ya Allah, aku kerja keras, banyak harta yang kudapatkan dari pekerjaan itu. Tetapi selama di dunia saya hanya sibuk dengan pekerjaan, lupa untuk menginfakkan. Izinkan aku ya Allah supaya memberitahu kepada anak saudaraku, kepada keluargaku, supaya harta yang kukerjakan selama ini, harta yang kucari selama ini, harta yang kukumpulkan selama ini untuk disedekahkan. Wa akum minas solihin, supaya saya termasuk orang-orang yang soleh. Permintaan mereka tidak banyak, hanya untuk bersedekah ke dunia, hanya untuk beramal yang sedikit ke dunia. Karena rahasia amal yang di dunia ini akan tersingkap di dalam barzakh. Maka ketika kematian itu datang, tidak ada yang bisa kita lakukan lagi. Maka jangan tertipu dengan dunia. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami menjadikan apa yang ada di muka bumi ini, kata Allah, hanya sebagai perhiasan untuk memancing kamu, untuk memperindah matamu, untuk menarik hawa nafsumu, sehingga kamu bekerja keras. Ketika kamu mempunyai ekonomi yang bagus, ketika kamu mempunyai uang yang banyak, tolong beli saya, kata perhiasan itu. Tolong beli saya, kata dunia yang Allah ciptakan itu. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Menjadi cobaan untuk kita. Maka jangan tertipu. Karena kematian itu pasti. Kul innal mautal ladzina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan Muhammad kepada umat-umatmu, kata Allah, maut yang selama ini mereka lari daripadanya, yang selama ini mereka hindari, tidak mau mati, berobat ke sana ke sini, ke sana kemari berobat, ke spesialis, ke rumah sakit ternama untuk menunda kematian itu. Fa innahu mulaqikum, kata Allah. Maka sesungguhnya itu kematian pasti akan menjumpai kamu. Dilanjutkan di surah yang lain, ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, yudrikkumul maut, pasti maut itu akan menjemputmu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kamu bersembunyi di bawah benteng yang kokoh, maut itu akan datang. Maka ketika orang mati itu, sering kita dengar qasidahnya, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Israel datang tidak mengetuk pintu, Pak. Maka seluruh badan kita ini akan kaku. Maka ruh itu akan dicabut dari ubun-ubun kita. Falaula idza balagatil hulqum. Maka apabila sudah sampai kematian itu, ajal itu sudah di hulqum, di tenggorokan, wa antum hina idin tanzurun, maka mata itu tidak berhenti menatap ke atas. Coba perhatikan, Pak, orang yang lagi sakaratul maut, pasti matanya itu ke atas. Kenapa? Karena sakitnya sakaratul maut itu, karena banyaknya cobaan di sakaratul maut itu. Maka dari sekarang hati-hati. Apalagi di sini
umur rata-rata kita ini 60-an. Manula. Sudah mendekati, walaupun belum waktunya. Tapi bisa saja Pak. Karena mati itu tidak kita yang menentukan. Pokoknya kita harus siap kapanpun dan dimanapun. Maka Imam Abu Darda mengatakan, mati itu, innama anta ayyam. Sesungguhnya diri kamu itu adalah sekumpulan hari-hari. Fa idza dhahaba yaumun, maka apabila sudah pergi satu hari, dhahaba ba'duka. Maka umur kita itu, hidup kita itu sekumpulan hari-hari. Wah, hari ini, besok hari Minggu. Selesai hari Minggu, hari Senin. Hari Senin, Selasa. Setelah itu, Rabu. Maka kita perasaan bilang gini, wah, perasaan hari-hari ini semakin cepat berlalu. Tanpa kita sadari, umur yang Allah berikan kepada kita itu semakin menipis. Maka sebenarnya konsep orang yang ulang tahun itu salah. Panjang umurnya, panjang umurnya. Tidak panjang umurnya, pendek umurnya. Bukan panjang umurnya, Pak. Dikit lagi. 70 tahun dibilang panjang umurnya. Dikit lagi, Pak. Jangan salah. Makanya kalau ada di antara kita yang merayakan ulang tahun, wallahu a'lam, kalau bisa jangan. Cukup bersyukur aja udah. Bersedekah kepada orang yang tidak sanggup. Daripada kita nyanyi, panjang umurnya, panjang. Ya Allah, ya Allah. Kapan kita akan sadar umur itu tidak akan panjang, berkurang. Maka pengingat untuk kita di malam hari ini, kita yang masih hidup, Allah berikan kesempatan sebisa mungkin beribadahlah. Ajak anak, keluarga kita, karena keturunan itu yang akan berpengaruh dalam akhirat kita nanti. Maka di dalam surah Abasa Allah bilang nanti ketika di hari kiamat apa? فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, maka apabila nanti tiupan sangkakala itu berbunyi, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ, akan ada hari, akan ada satu waktu di mana manusia itu lari daripada saudaranya. Wa ummihi wa abihi, tidak peduli dengan ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani, meninggalkan istri dan anak-anaknya. Disebabkan apa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, karena ada satu fenomena, ada satu waktu, ada satu kejadian yang sangat sulit untuk kita hadapi di dalam diri kita sendiri. Maka ingat Pak, ketika di akhirat itu nanti sangat sulit. Dari sekarang persiapkan diri kita. Di malam hari ini saya tidak panjang lebar. Mudah-mudahan mau'idhah hasanah ini, mau'idhah maut ini sama-sama kita amalkan, khusus terhadap diri saya pribadi. Karena tua muda sama saja. Karena ajal Allah yang menentukan. Seperti kita lihat tadi, saudara kita meninggal di umur 30 tahunan. Cepat. Tetapi akan terjadi. Tapi tidak akan ada yang tahu kapan fenomena itu akan Allah takdirkan. Maka dari sekarang bersiap. Karena kata Nabi, ad-dinun nasihah, senantiasalah bernasihat di dalam beragama. Gak apa-apa, nasihati saudara-saudara kita supaya ikut dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan kepada saudara yang ditinggalkan almarhum Bapak Saptari, senantiasa mendoakan beliau. Karena menurut saya, menurut pandangan saya selama ini, beliau ini orang baik. Dan mudah-mudahan mempunyai keturunan yang baik. Dan pengingat kepada keluarga, jangan sampai pernah lupa untuk mendoakan. Karena saya gitu, Mas. Alhamdulillah orang tua saya masih hidup. Kakek nenek saya udah meninggal. Itu setiap saya selesai sholat, saya kirimkan Al-Fatihah kepada
kepada jamaah semuanya, kepada kaum muslimin wal muslimat dari seluruh penjuru dunia, saya kirimkan Al-Fatihah. Untuk apa? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Ketika kamu berbuat baik kepada orang, ketika kamu berbuat baik kepada sesama manusia, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Ya udah, berbuat baik itu jangan pilih, karena saudara, karena keluarga, kirimin. Tapi kalau orang lain nggak usah. Kalau yang dibenci nggak usah, biar cepat mati. Jangan. Doakan yang terbaik untuk seluruh muslimin dan muslimat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita, berdoa, bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala hajat yang kita niatkan di malam hari ini, khusus ahli bait, diterima diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawaina fi hadzal makan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين